Pertemuan pada siang hari ini pertemuan yang sangat spesial sebenarnya. Karena keinginan Pak Prabowo untuk mewujudkan 3 juta rumah itu pada akhirnya kita bisa bahas yang disampaikan langsung oleh pembantu beliau di sini. Karena selama ini menjadi banyak pertanyaan di masyarakat. Keinginan mulia seorang pemimpin untuk memfasilitasi rakyatnya mendapatkan rumah yang layak, mengatasi kebutuhan primer. Ini harapan kita semua, harapan seluruh rakyat Indonesia. Tapi jujur, pimpinan dan Pak Menteri secara jajaran, setelah saya dalami slide yang saya terima dan juga paparan yang tadi baru saja disampaikan, saya melihat rupanya Pak Menteri ini harus bisa membangun tim yang kuat. Saya merasakan denyut harus bisa membangun tim yang kuat. Saya merasakan denyut bahwa ini one man show. Tidak melibatkan sebuah organisasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden. Ada beberapa catatan yang ingin disampaikan, izin dari meja pimpinan, mungkin saya juga nanti ingin berkorespondensi sedikit ya untuk mempertajam tentang peta jalan ini. Pertama, kalau kita lihat tadi paparan di awal ya, soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Ya, kalau kita lihat dari data PPS ya yang disampaikan Pak Menteri tadi, dari 2025 sampai dengan 2029 itu cuma 1,7% Pak kenaikannya. Ini dengan target 3 juta rumah loh. Padahal di era sebelumnya yang targetnya itu 1 juta rumah, itu aksesnya meningkat per tahun 2,6%. Ini bagaimana? Dari situ saja kita sudah mulai melihat harusnya orang semakin mudah mendapatkan akses ketika jumlah ini diperbesar. Itu satu catatannya. Tapi nanti tolong dijelaskan. Tapi sebenarnya tanpa beliau jelaskan tentang ini, gitu ya, saya ingin langsung Pak tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan. Ini menarik sekali, ya. Dari yang disebut upaya lain selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri mengambil bahasa Pak Presiden. Ini rencana 3 juta kok jadi omon-omon gitu loh. Ini angka Pak, ya. Angka ini cuma capaian Pak, KPI-nya nggak ada. Berapa rupiahnya? Ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei loh Pak. Yang 2,24 juta ini masih entah di mana. Bapak tidak menjelaskan kapan ini akan diselesaikan. Terus kita bicara regulasi. Ya, saya ingin konfirmasi Pak sekarang. Tadi Pak Menteri bilang, ini terkait dengan, saya ngambil satu contoh saja, tentang dana desa. Pak Menteri sebut di situ itu direncanakan 123.000, ya. Dan kalau menurut pengertian Pak Menteri, rencana itu artinya anggarannya tersedia, pekerjaannya belum dimulai. Betul ya Pak Menteri? Ya, betul ya. Saya mau konfirmasi dulu. Tolong nantinya juga bisa dilihatkan ya, biar kita nanti semua bisa. Kita saksikan. mau polanya langsung ngomong atau mau bagaimana, disepakati aja Pak? Iya, saya udah minta izin tadi sama di meja pimpinan. Ya, kan belum dijawab. Satu kali saja. Ya. Silakan ya, satu kali aja. Dijawab aja. Jadi kalau memang kita sepakati aja polanya, saya setuju aja. Ini yang saya tunggu. Ya, cuma kita bersepakat supaya jangan gaduh. Mau saya dengarkan, saya jawab langsung, atau boleh interupsi, saya ikutin pimpinan aja. Mau selesai. Nggak, ini biar tidak bias Pak. Tidak. Sekali aja saya izinkan. Setelah itu nanti satu kali jawabnya. Ya. Silakan lanjut dan minta tadi. Ya. Silakan. Ya, kalau di paparan Pak Menteri terkait dengan renovasi dana yang diambil dari sistem keuangan desa,
itu sebanyak 123.000. Pertanyaan saya Pak Menteri, 123.000 desa ini, 123.000 rumah ini, itu di desa mana saja? Ada nggak desa yang di Banyumas? Ada nggak? Dari rencana 123.000 ini yang anggarannya sudah ada. Yang disebut di rencana kan sudah ada ya Pak ya? Mas Sekian Pak Dirjen ya? Jangan tanya sudah cukup, pertanyaan sudah cukup tadi. Bicara aja, bicara aja. Saya ingin nanti ini dijawab ya. Ya terima kasih pimpinan. Ya karena saya pengen memastikan ya, karena sistem keuangan desa itu ada aturannya sendiri Pak. Mereka itu rigid, tidak boleh semena-mena menentukan target dari dana desa 123.000. Kalau desa Pak Kades mengalokasikan itu tanpa ada peraturan Menteri Keuangannya, itu mereka bisa masuk bui Pak. Jadi ini nggak main-main gitu loh. Lah ini kalau kemudian seperti ini bahasanya, ya bagaimana teman desa kita? Saya hanya ingin mengkonfirmasi nanti 123.000 itu ada di desa mana saja. Gitu loh. Biar kita ini clear. Saya mau cek kalau ada di Banyumas atau di Cilacap dapil saya akan konfirmasi ke kades-kadesnya. Betul Pak, panjenengan ini menyiapkan dana untuk renovasi rumah. Betul nggak Pak? Kan ini yang jadi pertanyaan. Belum lagi yang lain-lain Pak Ketua, ya terkait dengan upaya lain yang 2.730.000 ya. Saya terus terang sedih juga pada hari ini. Yang tadinya harapan saya membuncah untuk menyenangkan, menggembirakan rakyat kita mendapatkan 3 juta rumah yang layak ini, gitu ya. Ini dengan paparan seperti ini menunjukkan bahwa ini kerja-kerjanya ini nggak terorganisir dengan baik. KPI-nya nggak ada. Itu kalau kita bicara Pak, ya, ini hebat betul gitu loh. Ini sekian, totalnya rapi 3 juta. Bapak kan sudah simpul tadi ya? Iya enggak, ini saya nanti Bapak Menteri akan. Iya nanti dijawab saja. Ya, ini kan rapi betul gitu ya. Nah, pertanyaan saya ya, nanti ini angka-angka ini dari mana Pak? Terus biayanya berapa? Anggarannya itu berapa? Ya, maksud kita saya ini, Pak Yanar tadi ini pertanyaan tadi. Retorik Pak. Ini retorik. Nanti dijawabnya sekalian saja. Terus Pak, Bapak ulang-ulang terus itu agak panjang. Maksudnya jangan terlalu panjang. Oh iya, makanya saya ingin menyampaikan Pak bahwa ya ini biar masyarakat ini jelas itu loh Pak. Karena isu banyak beredar Pak. Belum lagi kita bicara rumah gratis yang tiba-tiba hilang. Di paparan Pak Menteri nggak ada di sini gitu. Padahal di luar ngomongnya banyak akan dibagi rumah gratis. Orang menahan diri untuk tidak membeli rumah. Tapi saya ingin agak fokus ke sini Pak gitu ya. Karena ini kan yang akan jadi roadmap-nya. Ini kan pertanyaan kan ini kita bicara di sini. Gitu. Ya kalau kita komentarin apa yang disampaikan Pak Menteri di media dan ini kan jauh banget gitu. Gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan Pak gitu ya. Tolong ini ya. Ini udah bulan Mei. Nanti berapa biaya untuk mengeksekusi 3 juta rumah ini? Ya, kalau yang dari APBN sudah nampak anggarannya itu ada di kita semuanya. Tapi yang upaya lain ini kan belum nampak, Pak. Ya. Nanti tadi Pak Menteri sudah mengakui ya, terkait BPHTB. Ini kaitannya ada di undang-undang, Pak. SKB 3 Menteri misalnya itu di bawah undang-undang. Mereka dilindungi undang-undang sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Betul, mereka ini kita semua anak bangsa, tapi mereka juga punya tanggung jawab. Kita semua punya tanggung jawab, dan kita nggak boleh melepas tanggung jawab kita kepada pihak lain. Itu poinnya buat saya, ya. Jadi tolong Pak Menteri, ya, ini bahasanya itu didetailkanlah supaya ini menjadi realita yang bisa kita banggakan gitu sebagai keinginan Bapak Presiden ya, dan Pak Menteri sebagai pembantu Presiden ini bisa mewujudkan cita-cita itu dengan baik. Terima kasih Pak Ketua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.